Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dan memaparkan tentang gerakan reformasi Islam, gerakan Wahabi Pan-Islamisme, dan pemikiran sekularisme Mustafa Kemal Atatürk. Baiklah, pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh saudara kita Muhammad Rodoh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang reformasi Islam yang berjudul Gerakan Wahabi. Wahabi adalah suatu gerakan pembaharuan dan pemurnian Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi dari Najd, Semenanjung Arabia. Istilah Wahabi telah dikenal semasa Muhammad bin Abdul Wahhab hidup, tapi bukan atas inisiatif dirinya, melainkan berasal dari lawan-lawannya. Kaum Wahabi mengklaim sebagai Muslim yang berkiblat pada ajaran Islam yang murni. Mereka sering juga menanamkan diri sebagai muwahhidun, yang berarti pendukung ajaran yang memurnikan keesaan Allah. Tetapi mereka juga menyatakan bahwa mereka bukanlah sebuah mazhab atau kelompok aliran Islam baru, tetapi hanya mengikuti seruan dakwah untuk mengimplementasikan ajaran Islam yang paling benar. Tujuan awal aliran Wahabi adalah mengembalikan umat kepada ajaran Islam yang murni seperti yang termuat dalam Al-Quran dan Sunnah. Sejak kelahirannya, aliran Wahabi sangat dekat dengan tradisi kekerasan. Bersama dinasti Saud, kaum Wahabi berusaha menundukkan suku-suku di Jazirah Arab di bawah bendera Wahabi atau Saudi. Dalam doktrinnya, setiap Muslim yang tidak mempunyai pemahaman dan praktik agama Islam yang persis seperti Wahabi dianggap murtad, dan karenanya memerangi mereka diperbolehkan atau bahkan diwajibkan. Razia, penggerebekan, dan perampokan pun dilakukan. Dengan demikian, predikat Muslim hanya merujuk secara eksklusif kepada para pengikut Wahabi, seperti kata Muslim yang digunakan dalam buku Unwan Al-Majd fi Tarikh Al-Najd, salah satu buku sejarah resmi Wahabisme. Gerakan Wahabi telah melakukan keganasan dan kekejaman di kota Karbala dengan pembunuhan yang tidak mengenal batas peri kemanusiaan. Mereka telah membunuh puluhan ribu orang Islam selama kurun waktu 12 tahun ketika mereka menyerang dan menduduki kota Karbala serta kawasan sekitarnya termasuk Najaf. Pada tahun 1803 Masehi, kaum Wahabi menyerang dan memberangus kota Taif. Di kota itu mereka membunuh ribuan penduduk sivil, termasuk wanita dan anak-anak yatim. Bahkan menurut Muhammad Muhsin Al-Amin, mereka turut menyembelih bayi yang masih di pangkuan ibunya dan wanita-wanita hamil, sehingga tiada seorang pun yang terlepas dari kekejaman Wahabi. Baiklah, pemikiran kedua yaitu pemikiran sekularisme Mustafa Kemal Atatürk. Hubungan antara agama dan negara di Turki. Sekularisme atau Landshut pertama kali diperkenalkan pada tahun 1928. Amandemen Konstitusi tahun 1924
yang dihapus ketentuan Islam. Yang dihapus ketentuan yang menyatakan bahwa agama negara adalah Islam. Dan kemudian reformasi dari Presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Atatürk, yang mengatur persyaratan administratif dan politik untuk menciptakan negara modern, demokratis, sekuler, dan selaras dengan Kemalisme. 9 tahun setelah pengenalan, Lancet secara eksplisit dinyatakan dalam artikel kedua dari Konstitusi Turki pada 5 Februari 1937. Saat ini Konstitusi 1982 tidak mengakui suatu agama resmi atau mempromosikan apapun. Lancet Turki merupakan panggilan untuk pemisahan agama dan negara, tapi juga menggambarkan keadaan sikap sebagai salah satu dari netralitas aktif. Tindakan Turki yang berkaitan dengan agama secara hati-hati dianalisis dan dievaluasi melalui presidensi urusan agama Diyanet Işleri Başkanlığı atau hanya Diyanet. Tugas-tugas kepresidenan urusan agama adalah untuk melaksanakan pekerjaan yang menyangkut keyakinan, ibadah, dan etika Islam, mencerahkan masyarakat tentang agama mereka, dan mengelola tempat ibadah suci. Sejarah sekularisme di Turki meluas ke Tanzimat reformasi Kesultanan Utsmaniyah. Puncak kedua dalam sekularisme terjadi selama era konstitusi kedua. Bentuk sekularisme di Turki saat ini dicapai oleh reformasi Atatürk. Pembentukan struktur putusan lembaga Kesultanan Utsmani dari Kesultanan Utsmaniyah abad ke-13 adalah sebuah negara Islam di mana kepala Utsmaniyah negara adalah sultan. Sistem sosial ini diselenggarakan di sekitar milad. Struktur milad memungkinkan gelar besar dalam agama, budaya, dan etnis kontinuitas untuk populasi non-populasi Muslim di seluruh subdivisi dari Kesultanan Utsmaniyah, dan pada saat yang sama diizinkan masuknya mereka ke dalam sistem administrasi, ekonomi, dan sistem politik Utsmaniyah. Gubernur yang ditunjuk mengumpulkan pajak dan memberikan keagamaan, sementara masalah agama atau budaya setempat diserahkan kepada masing-masing wilayah untuk memutuskan. Di sisi lain, sultan adalah Muslim dan undang-undang yang mengikat mereka didasarkan pada syariah, badan hukum Islam, serta berbagai kebiasaan budaya sultan, dan dimulai pada tahun 1517. Juga seorang khalifah pemimpin dari seluruh umat Muslim di dunia. Pada pergantian abad ke-19, elit penguasaan Utsmaniyah mengakui kebutuhan untuk merestrukturisasi sistem legislatif, militer, dan peradilan untuk mengatasi saingan politik baru mereka di Eropa. Ketika sistem milad mulai kehilangan efisiensinya karena munculnya nasionalisme di dalam perbatasannya, Kesultanan Utsmaniyah mengeksplorasi cara-cara baru untuk mengatur wilayahnya yang terdiri dari beragam populasi. Isu-isu yang berkaitan dengan sekularisme Turki dibahas menjelang pemilihan presiden tahun 2007, di mana partai yang berkuasa memilih seorang kandidat dengan koneksi Islam, Abdullah Gül, untuk pertama kalinya di republik yang berbasis sekuler. Sementara beberapa wilayah di Turki telah menyatakan keprihatinan bahwa pencalonan dapat mewakili langkah menjauh dari tradisi sekuler Turki, termasuk prioritas Turki pada kesetaraan antara jenis kelamin. Yang lain telah menyarankan bahwa
Partai Konservatif telah secara efektif mempromosikan modernisasi sambil menjangkau lebih banyak unsur tradisional dan agama dalam masyarakat Turki. Pada 22 Juli 2007 dilaporkan bahwa partai yang lebih konservatif memenangkan pemilu yang lebih besar dari yang diharapkan dalam pemilihan parlemen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pan-Islamisme. Pan-Islamisme merupakan sebuah ideologi politik yang mengajarkan bahwa umat Islam di seluruh dunia harus bersatu untuk dapat terbebas dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Konsep dasar Pan-Islamisme dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani pada akhir abad ke-19 Masehi. Dalam buku aliran modern Islam mengenal pokok-pokok pemikiran para pemukanya pada tahun 1982, karya Muhammad Yusran Asmuni. Konsep pembaruan Al-Afghani dalam Pan-Islamisme mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, musuh utama kemajuan umat Islam adalah penjajahan bangsa Barat, dan yang kedua, umat Islam harus menentang penjajahan dimanapun dan kapanpun. Dan adapun yang ketiga, umat Islam harus memiliki persatuan ideologi untuk memajukan peradaban Islam. Dan adapun latar belakang kemunculan ideologi Pan-Islamisme tidak dapat terlepas dari kondisi sosio-historis umat Islam yang mengalami kemunduran pada abad 18 hingga 19 Masehi. Secara lebih detail, berikut merupakan faktor-faktor yang melatar belakangi kemunculan Pan-Islamisme. Antara lain, yang pertama, adanya ekspansi militer, ekonomi, dan kebudayaan bangsa-bangsa Barat di negara Islam Timur Tengah. Yang kedua, adanya perpecahan dari umat Islam yang disebabkan oleh konflik antar golongan. Yang ketiga, sistem absolutisme kerajaan Islam menyebabkan penyelewengan di segala aspek kehidupan bernegara. Dan adapun yang keempat, perkembangan intelektual umat Islam yang lambat karena cenderung tertutup terhadap perkembangan zaman. Dan adapun tujuan Pan-Islamisme adalah untuk menegaskan kembali landasan-landasan umat Islam dalam membangun nasionalisme demi kemajuan peradaban Islam. Tujuan yang ingin dicapai Pan-Islamisme adapun 1. Menghapuskan penjajahan bangsa Barat terhadap umat Islam. 2. Menghilangkan sifat kesukuan dan golongan untuk mempersatukan umat Islam. 3. Membangkitkan solidaritas antar umat Islam yang bernasib sengsara karena dominasi bangsa Barat. Yang keempat, membangun sebuah sistem pemerintahan khalifah untuk memajukan peradaban Islam. Dan adapun pengaruh pada perkembangan Pan-Islamisme mampu menarik perhatian dari masyarakat Islam. Mereka menerapkan gagasan-gagasan Pan-Islamisme dalam aspek agama, politik, sosial, dan budaya. Dalam buku Gerakan Islam Abad ke-20 pada tahun 1986, karya Murtada Mutahari, pengaruh Pan-Islamisme mampu membangkitkan kesadaran umat Islam untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Cukup sekian kami dari kelompok 4. Adapun kurang dan lebihnya dari Allah, kurangnya dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.